Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seringkali disebut sebagai kitabnya orang Kristen. Bahkan kerap kali banyak polemikus muslim menyebutkan bahwa kitab orang Kristen bukanlah kitab Taurat dan Injil. Akan tetapi, kitab orang Kristen adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi, apakah mereka tahu kenapa kitab-kitab itu disebut perjanjian? Perjanjian apa yang dimaksud? Semuanya itu tidak terlepas dari kisah Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama di Taman Eden. Pada waktu itu, Tuhan berfirman kepada Adam. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Perjanjian Tuhan kepada Adam itu dilanggar. Adalah iblis yang memperdayai Hawa saat itu untuk memakan buah itu, dan kemudian Hawa membawa buah itu kepada Adam suaminya, lalu mereka memakannya. Akibat dari pelanggaran tersebut, Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada mereka, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3 ayat 15. Inilah perjanjian Tuhan kepada manusia saat itu, yaitu tentang keturunan di mana akan ada keturunan mereka yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Abraham dalam bahasa Ibrani disebut Avram, adalah anak Terah yang jika ditarik keturunan ke atas, ia berasal dari keturunan Set, anak Nuh. Saat itu Abraham memiliki istri bernama Sarah. Mereka adalah pasangan yang sudah tua yang mendambakan seorang anak sebagai keturunannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kejadian 21 ayat 2-3. Sebelum Sarah istrinya mengandung Ishak, Abraham telah mengambil Hagar menjadi istrinya pula untuk mendapat keturunan darinya. Kejadian 16 ayat 2-3. Keturunan Abraham dari Hagar itu bernama Ismail. Namun perjanjian yang dimaksud Tuhan bukanlah dari Ismail, melainkan dari Ishak, anak dari Sarah. Kejadian 17 ayat 18-19. Keturunan dari Abraham yaitu Ishak inilah yang akan memberkati segala bangsa. Kejadian 22 ayat 18. Itulah perjanjian Tuhan kepada Abraham yang lagi-lagi berbicara tentang keturunan. Perjanjian Tuhan kepada Daud. Nama Daud berarti yang dikasihi. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. 1 Samuel 17 ayat 12. Berkat kerajaan diberikan oleh Yakub kepada putranya Yehuda. Suku Yehuda menurunkan Raja Daud yang dinubuatkan bahwa dari keturunan Daud ini akan lahir seorang Mesias. Nabi Nathan memberitahukan janji bahwa kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nathan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 12-13. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Begitulah janji Tuhan kepada Daud, yang kembali, janji yang dimaksud pun berbicara tentang janji akan keturunan, yaitu Mesias. Nubuat Nabi Yeremia tentang akan datangnya perjanjian baru.
Yeremia dilahirkan di Anatot sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ia itu putra Imam Hilkia, Yeremia 1 ayat 1. Yeremia dipanggil sebagai nabi di usia muda, Yeremia 1 ayat 6. Nabi Yeremia inilah yang menubuatkan akan datangnya nanti sebuah perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 31-34. Datangnya keturunan yang dijanjikan di dalam diri Yesus. Dari seluruh janji dan nubuat tentang keturunan yang tadi kita simak, kesemuanya itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus berkata, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Nubuat Nabi Yesaya itu terpenuhi di dalam diri Yesus dengan kelahirannya di dalam rahim Theotokos atau Bunda Maria. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 20-23. Jadi keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan yang datang langsung dari Allah itu sendiri, yaitu Anak Tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18, yaitu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, di mana oleh darahnya ia akan menebus kita dari kuasa dosa. Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Markus 9 ayat 31. Darah anak manusia itulah sebagai darah perjanjian. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang dimaksud perjanjian yaitu tentang datangnya Anak Tunggal Allah, yaitu Firman yang menjadi manusia dan datang untuk menebus kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.